Jika Anda ingin sukses dalam investasi properti, memahami cash flow adalah hal pertama yang Anda harus kuasai. Tanpa itu, properti Anda bisa jadi lebih banyak menghabiskan uang daripada menghasilkan uang. Mari kita bahas bagaimana menganalisa cash flow sebuah properti, sehingga menguntungkan di setiap investasi. Memahami perhitungan cash flow sebuah properti penting untuk mengetahui apakah properti yang hendak Anda beli itu positif cash flow atau negatif cash flow. Cara menghitung cash flow bagaimana? Yang pertama, hitung gross rental income. Setiap suburb di Australia memiliki market rental tersendiri. Ada suburb dengan rental yield yang tinggi, ada yang rendah. Pastikan Anda mengerti berapa uang sewa yang bisa Anda dapatkan dengan tipe properti yang Anda beli di suburb tersebut. Yang kedua, kurangkan pembayaran cicilan dan bunga bank yang terkait dengan properti. Banyak investor mengandalkan pendapatan sewa untuk menutupi pembayaran cicilan bank, sehingga pemahaman tentang biaya ini sangat penting. Yang ketiga, kurangkan semua biaya yang terkait dengan pemeliharaan properti, asuransi bangunan, biaya manajemen properti. Memproyeksikan biaya-biaya ini dengan akurat dapat membantu Anda menghindari kejutan finansial. Yang nomor 4, kurangkan biaya pemerintah seperti council rate dan land tax atau pajak bumi dan bangunan. Contoh perhitungan cash flow, perhatikan ya. Misalnya, Anda membeli apartemen satu kamar di Melbourne CBD seharga $600.000. Biaya lainnya yang harus diperhitungkan adalah biaya-biaya notaris, lebih kurang $2.000. Kemudian biaya pajak pembelian sebesar lebih kurang 13,5% atau $96.371. Lalu ada biaya FIRB. Biaya apa itu? Itu adalah biaya izin pembelian oleh orang asing. Nah, untuk properti yang harganya di bawah 1 juta, biayanya adalah $14.700. Kemudian biaya untuk aplikasi KPR bank dan biaya adjustment fee lainnya lebih kurang $6.000. Maka total pembelian setelah pajak dan biaya menjadi $705.547. Nah, lalu berikutnya pendapatan sewa. Apartemen ini bisa disewakan dengan harga $650 per minggu atau $33.800 per tahun. Lalu biayanya apa saja? Cicilan bulanan. Dengan KPR bank 50%, besaran pinjaman Anda adalah $300.000. Dan dengan bunga saat ini yang 7% selama 30 tahun, maka besaran cicilan bulanan Anda, bunga dan pokok diperkirakan sebesar $1.996 per bulan atau $23.952 per tahun. Biaya pemerintah, council dan water rates. Biaya council dan water rates dibayarkan setiap 3 bulan dan besarannya tergantung dari masing-masing council di mana properti Anda berada. Biaya selama 1 tahun adalah lebih kurang $2.200 untuk apartemen 1 kamar. Lalu biaya berikutnya Owners Corporation Fee. Ini adalah biaya maintenance gedung. Biaya ini tergantung dari manajemen gedung. Biayanya adalah lebih kurang $3.000 per tahun. Biaya lainnya adalah property management fees. Rata-rata adalah antara 6-8% dari pendapatan sewa. Untuk contoh hitungan di atas, kami mengambil angka 6% plus GST, yaitu lebih kurang sebesar $2.230 per tahun. Jadi total biaya tahunan kalau dijumlahkan semua adalah $31.382. Dengan uang sewa yang $33.800 per tahun, dikurangkan dengan biaya $31.382, maka properti tersebut disebut sebagai positive cash flow sebesar $2.418 per tahun. Properti yang cash flow positif seperti ini cukup menarik bagi investor karena uang sewanya bisa menutupin semua biaya termasuk cicilan bank, bahkan ada surplus sebesar $2.418 per tahun. Jadi beberapa faktor dapat mempengaruhi cash flow seperti kekosongan unit dan biaya pemeliharaan yang bervariasi. Lalu, untuk memastikan cash flow yang stabil, perhitungkan variabel-variabel ini dan tetapkan tarif sewa yang berkelanjutan. Jadi, penting untuk mengidentifikasi semua biaya sebuah properti sehingga cash flow Anda terjaga dengan baik.